Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Randika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini pada video ini saya akan memberikan lagi tutorial, yaitu cara membuat bab 2, khususnya penelitian kualitatif ya. Simak baik-baik bagi Anda yang sekarang skripnya sedang bab 2. Bagi Anda yang akan mengerjakan ini, siapkan laptop Anda di depan Anda, dan bagi Anda yang telah mengerjakan ini bisa Anda menyimakkan lagi, siapa tahu ada yang salah, dan siapa tahu nanti bisa Anda lajari teman Anda dengan gara-gara Anda menyimak video ini nanti. Oke, kita simak videonya, jangan Anda skip-skip, karena kalau apabila Anda skip-skip nanti bisa Anda terjadi kesalahpahaman. Simak terus videonya, segedap. Baik, kali ini kita sudah membuka draft cara penulisannya bab 2, yaitu landasan teori ya. Ada juga yang menulis kajian pustaka, tapi yang paling banyak itu adalah landasan teori maupun kajian teori. Di bab 2 ini kita lihat di sini yang sub-sub babnya, ini sebagian besar seperti ini. Yang subbab A itu biasanya itu menjelaskan tentang variabel X ya. Jadi ketika judul Anda itu kan sudah ada variabel X nya mana, variabel Y nya mana, itu kan sudah pasti Anda ketahui. Atau enggak, kalau misalnya dari skripsi Anda itu hanya ada variabel X, ya itu jelaskan aja variabel X nya. Nah, ketika ini sudah ada variabel X, maka di landasan teori ini Anda harus menjelaskan variabel X nya. Menjelaskan variabel X-nya, kalau X-nya ada 2, X1, X2 itu dijelaskan semua. Mulai dari pengertian, indikator, yang mana ini nanti menyangkut pada tujuan dari judul Anda. Jadi teori ini lebih kepada nanti di mana ini nanti berjalannya teori ini akan mengiring-iringi penelitian Anda mulai dari awal hingga akhir. Dan yang kemudian ini yang bagian C ini nanti misalnya variabel Y-nya itu ada, misalnya Anda, ya mestinya ada ya. Ketika variabel Y-nya ini ada, maka Anda harus juga menjelaskan variabel Y-nya mulai dari pengertian, indikator, dan sampai akhirnya. Dan kemudian di D ini nanti misalnya dalam karya panduan penulisan Anda itu yang harus menulis penelitian relevan ini adalah di bab 2, maka ditulis di bab 2, yaitu penelitian yang relevan. Atau enggak penelitian terdahulu, biasanya yang paling banyak digunakan itu aslinya penelitian terdahulu, tapi sama sajalah. Untuk yang bagian E yaitu adalah kerangka berpikir, dan yang bagian F yaitu hipotesis atau praduga sementara. Nah, ini di bagian bab 2 landasan teori, isi sub-subbabnya seperti ini ya, sebagian besar. Nah, bagaimana cara menulisnya? Baik, ayo kita masuk ke bagian cara menulisnya. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, di bawah ini yang bagian landasan teori, di variabel X misalnya kita menjelaskan variabel X dulu. Di variabel X ini kita mulai dari apa? Pengertian dulu, pengertian. Jadi kita mencari pengertian dari pakar-pakar ilmuwan atau pakar-pakar yang mengungkapkan suatu teori-teori. Di sini menurut A ini bagaimana? Jadi kita ambil dari pendapat itu, kita tulis. Nah, yang penting ketika Anda menulis itu usahakan misalnya ada sekarang itu kan lagi marak-maraknya ketatnya suatu plagiarisme. Jadi Anda itu menghindari plagiarisme itu bagaimana? Nah, bagi ini Anda baca dulu, Anda pahami ketika Anda menulis misalnya ada teori dari seseorang, itu Anda pahami dulu, terus nanti ungkapkan dengan bahasa sendiri yang mungkin tidak terlalu plek dengan teori yang disampaikan, tapi menggunakan bahasa sendiri dengan maksud dan tujuan yang sama. Nah, kemudian Anda tuliskan misalnya dari A itu menurut pendapat siapa, Anda tuliskan. Lalu setiap paragraf ini nanti Anda tuliskan di bawahnya itu argumen Anda. Tapi argumen Anda itu bukan argumen yang misalnya Anda jauh dari teori yang ada di tulisan ini, tapi argumen Anda itu masih menyangkut pada kutipan yang Anda baru tulis itu. Dari menurut A misalnya, itu argumen Anda itu masih menyangkut, jadi menurut pendapat itu mengatakan bahwa lebih memperjelas kembali. Yang paragraf selanjutnya yaitu yang menurut si B,
misalnya menurut si B ini apa, dijelaskan, dan kemudian argumen lagi seperti yang tadi di A, yang C juga sama seperti itu. Nah, misalnya di situ banyak teori-teori yang Anda cantumkan, minimal itu ada satu teori yang paling kuat di situ. Maksudnya ada grand teori. Di situ Anda unggulkan satu teori yang menjadi pegangan Anda nanti ketika Anda diuji itu, biar nanti bisa ketika apa teorinya memang Anda ketika menulis penelitian Anda itu, ketika ada pertanyaan seperti itu Anda bisa dengan mudahnya untuk menjawab karena itu menjadi teori inti Anda atau grand teori Anda. Itu ada satu yang Anda unggulkan. Biasanya teori itu diletakkan di bagian pertama atau bagian yang paling atas, ini bagian atas. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kesimpulan atas pendapat mulai dari A, B, dan C itu Anda tuliskan di bawah. Menurut A bagaimana, menurut B bagaimana, menurut C bagaimana. Kalau kesimpulannya itu sama, itu tinggal satu kata-kata saja kalau ungkapannya itu sama. Tapi kalau misalnya dari A, B, dan C itu terjadi perbedaan pendapat, misalnya ada yang mengatakan iya dan tidak, maka Anda tuliskan itu menurut ungkapannya tersebut apa adanya. Misalnya si A mengatakan tidak, si B mengatakan iya, gitu aja, dituliskan apa adanya di kesimpulan pendapat ini. Dan kemudian yang variabel X ini ya, ini kan masih di subbab A, jadi yang di subbab B itu nanti misalnya masih ada variabel X nya yang perlu dijelaskan. Dan yang di dalamnya ini juga selain di subbab A ini menjelaskan tentang pengertian, nanti misalnya Anda menjelaskan tentang indikatornya apa, terus menjelaskan tentang ciri-cirinya itu apa, terus nanti menjelaskan lagi tentang manfaat dan kekurangannya apa dari indikator Anda atau dari variabel Anda, itu nanti tetap Anda jelaskan di sini. Jadi tetap mengacu pada variabel yang Anda teliti ya. Tapi harus tahu dulu ya variabelnya. Jangan tak tahu variabelnya yang mana, masih bingung. Bisa Anda tanyakan di kolom komen apa itu variabel. Nah, kemudian yang B itu misalnya ada variabel X-nya masih ada, itu bisa dijelaskan. Tata cara menjelaskannya juga masih sama dengan yang variabel X1 ini misalnya ada. Dan yang sub C itu variabel Y. Nah, ini menjelaskan variabel Y-nya. Jadi menjelaskan variabel ini masih sama dengan tadi cara menulisnya, yaitu ungkapkan dari teori-teorinya dulu, terus nanti masuk kepada indikator-indikatornya, ya cara penulisannya seperti yang tadi. Dan sampai misalnya nanti ada kesimpulannya yang paling bawah, itu tetap sama. Dan yang kemudian ini yang bagian D, penelitian terdahulu. Kemudian itu Anda menuliskan penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini bisa juga judulnya ini penelitian yang relevan atau penelitian yang sama dengan penelitian Anda, yaitu penelitian yang berisi tentang penelitian yang dilakukan orang lain yang memiliki kesamaan tema dengan kita, dengan mengulas satu persatu perbedaannya tentang penelitian tersebut dengan penelitian kita. Jadi dalam penelitiannya itu misalnya dari orang lain, penelitian terdahulu itu kan kita ambil. Nah, setelah kita ambil itu nanti bukan kita ambil seluruhnya ya, itu cuma kita menjadikan suatu referensi bahwa penelitian kita yang kita lakukan itu dulunya itu pernah diteliti, maka kita harus membandingkan penelitian itu dengan penelitian kita. Pembandingannya apa? Pertama informan ya, pertama orangnya dulu yang meneliti, namanya siapa, terus informannya siapa atau enggak, nanti metodenya bagaimana, dan juga nanti sampai ciri khas dari penelitian sana itu bagaimana, dan sampai nanti hasilnya itu nanti bagaimana. Dan situ juga tuliskan nanti maksud Anda itu meneliti yang berbeda dari peneliti-peneliti yang terdahulu, yaitu ungkapkan penelitian Anda itu yang mana. Nah, ketika ada kesamaan judul dengan penelitian sebelum-sebelumnya, kan Anda mengucapkan di akhirnya ini, di tulisan ini, di bagian D ini, penelitian Anda itu yang berbeda di bagian yang mana, ini penelitian terdahulu. Dan kemudian yang bagian F yaitu adalah kerangka berpikir. Ini berisi tentang diagram nanti yang dibuat. Misalnya Anda belum bisa membuat diagramnya, nanti bisa cek di video saya di atas ini, membuat diagram ini, dan kemudian nanti Anda narasikan. Jadi Anda buat diagram itu mulai dari variabel X nya dulu, variabel X nanti nyambung kemana, prosesnya kah, ke fenomenologinya kah, atau enggak nanti metode yang pendekatan yang lain, itu nanti Anda sebutkan nanti di model-model diagram cara berpikirnya.
dan sampai nanti ke intinya atau di bagian tujuannya akhirnya itu apa, atau variabelnya itu bagaimana. Nah, itu cara membuat kerangka berpikirnya itu bisa Anda cek di videonya, di video saya setelah saya buat itu. Dan ada juga yang menggunakan kerangka konsep, ada juga yang menggunakan kerangka teori. Nah, itu sebenarnya itu hanya pendalamannya yang berbeda. Terus jangan lupa ketika Anda setelah menulis kerangka berpikir, di bawahnya itu nanti diberi apa? Diberi narasi, atau nanti jelaskan dengan tulisan apa yang telah Anda buat ketika telah membuat kerangka berupa kerangka yang berbentuk diagram itu. Narasikan dalam bentuk tulisan, narasikan itu yang jelas, dan ketika menarasikan Anda nanti berbeda dengan kerangka teori Anda atau kerangka berpikir Anda. Jangan seperti itu. Jadi menarasikannya itu yang sesuai dengan kerangka berpikir Anda. Dan yang terakhir yaitu di bagian F, nanti ketika ada ini ya, misalnya hipotesis. Nah, ketika ada hipotesis di situ, ini berisi tentang kesimpulan sementara mengenai hasil penelitian kita berdasarkan teori. Jadi di hipotesis ini ketika Anda nanti menulis hipotesis itu nanti harus berdasarkan dengan teori. Maksudnya bagaimana? Ketika nanti Anda meneliti, ini bagaimana kira-kira hasilnya dari penelitian saya ini, apakah iya apa tidak? Tapi menurut teori itu menghasilnya iya. Nah, itu praduga sementara, yaitu mengiyakan. Nah, itu hipotesis menurut teori. Nah, itu hipotesis. Tinggal Anda menuliskan nanti. Oh iya, ini nanti mengenai penelitian terdahulu, ini cara penulisannya ada dua model. Anda bisa menggunakan model yang model paragraf, juga bisa Anda menggunakan dengan model tabel. Nah, itu tergantung nanti dosen atau pembimbing Anda ketika membimbing Anda itu maunya yang mana. Tapi rata-rata yang dilakukan oleh mahasiswa itu banyak yang menggunakan tabel. Tapi tidak ada kemungkinan kalau untuk menggunakan model paragraf. Mungkin begitu saja untuk cara membuat bab 2 ya. Untuk penelitian kualitatif memang sedikit perbedaannya dengan penelitian kuantitatif ya. Di bab 2 ini cara membuatnya paling dalam penulisan di dalamnya saja yang berbeda, terutama dari segi teori, numerik dan sebagainya itu yang berbeda. Oke, mungkin kalau ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda apabila dianggap penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.